Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Zila Salsabila dengan NIM 6670230089. Di sini saya akan membawakan upaya pemerintah Indonesia untuk kestabilan pangan Indonesia. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian kestabilan pangan. Menurut Food and Agriculture Organization by United Nations, even if your food intake is adequate today, you're still considered to be food insecure if you have inadequate access to food on a periodic basis, risk of becoming food insecure due to adverse weather condition, political instability, or economic factors such as employment, rising food prices. Yang artinya stabilitas ketahanan pangan itu tidak hanya tentang memiliki cukup makanan pada saat ini gitu, tetapi tentang jaminan bahwa pangan itu akan tetap tersedia dan dapat diakses di masa depan meskipun terjadinya krisis. Nah, oleh karena itu kestabilan berkaitan erat dengan resiliensi atau daya tahan sistem pangan terhadap guncangan. Nah, di sini empat elemen utama yang menentukan kestabilan pangan menurut Food and Agriculture Organization. Yang pertama itu ada cadangan pangan, di mana yang pertama adanya stok pangan yang dikelola oleh negara atau lembaga publik seperti Bulog. Yang kedua tujuannya untuk mengantisipasi lonjakan harga ataupun gangguan pasokan. Contohnya seperti cadangan beras pemerintah CBP yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu stabilitas harga pangan. Nah, harga pangan yang fluktuatif itu bisa menyebabkan ketidakstabilan akses pangan. Yang kedua, pemerintah itu perlu menjaga harga agar tidak terlalu naik tinggi atau anjlok bagi para petani. Contohnya seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, dan juga subsidi-subsidi harga. Yang ketiga, nah, sistem peringatan dini dan respon krisis. Nah, kemampuan negara dalam mendeteksi dini gangguan seperti bencana alam, konflik, dan juga inflasi. Nah, sistem ini itu membantu pengambilan kebijakan dengan cepat untuk mencegah kelangkaan ataupun lonjakan harga. Nah, contohnya yang Food and Agriculture Organization bilang mendorong penguatan sistem pangan yang berbasis resiko iklim. Lalu yang keempat yaitu ketangguhan sistem distribusi dan juga produksi. Kestabilan itu terganggu jika terjadinya gagal panen, gangguan rantai pasok, dan juga kerusuhan. Maka yang diperlukan yaitu infrastruktur logistik yang kuat seperti jalan, gudang, transportasi, lalu diversifikasi sumber pangan yang tidak hanya bergantung pada beras. Lalu yang ketiga itu dukungan bagi petani seperti bantuan pupuk dan juga asuransi pertanian. Nah, contoh yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilitas pangan yang ada di Indonesia dengan salah satunya yaitu cadangan beras pemerintah atau CBP oleh Bulog. Nah, cadangan beras pemerintah atau CBP itu adalah salah satu instrumen utama dalam menjaga kestabilan pangan. Nah, khususnya komoditas beras yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Nah, CBP dikelola oleh Perum Bulog dan juga digunakan untuk keperluan seperti stabilisasi harga beras di pasar melalui operasi pasar, yang kedua yaitu bantuan pangan darurat, yang ketiga intervensi bencana atau inflasi harga, yang keempat dan penyaluran bantuan harga reguler seperti program beras untuk keluarga miskin atau rastra, atau bantuan pangan beras 10 kg per bulan untuk masyarakat yang rentan. Nah, stok CBP itu sangat berperan dalam menentukan apakah sistem pangan nasional itu cukup tangguh menghadapi gejolak-gejolak seperti gejolak gagal panen, gangguan cuaca ekstrim, terus juga krisis geopolitik dan juga lonjakan-lonjakan harga pangan yang ada di pasar internasional. Lalu selanjutnya perkembangan stok cadangan beras pemerintah itu terakhir kali
pada Januari 2025 stok cadangan beras pemerintah itu hanya berada di angka sekitar 1,7 juta ton. Angka ini tuh sempat dikhawatirkan karena berada di bawah level aman nasional. Tapi setelah memasuki bulan April dan juga bulan Mei 2025 kemarin terjadi lonjakan penyerapan gabah secara masif dari petani seiring masa panen raya. Nah, dalam waktu 4 bulan stok cadangan beras pemerintah itu berhasil meningkat drastis. Nah, per 4 bulan Mei 2025 Bulog itu mencatat cadangan beras itu mencapai 3.502.895 ton. Stok tertinggi menurut Bulog, stok tertinggi dalam 57 tahun terakhir sejak berdirinya Indonesia. Lalu kemudian pada tanggal 13 Mei 2025, stok cadangan beras pemerintah itu kembali naik menjadi 3.701.006 ton dan hanya 2 minggu berselang pada tanggal 29 Mei tahun 2025 stok menembus angka cadangan beras pemerintah itu menembus di angka 4,1 juta 4 juta 1.059 ton, yaitu rekor yang tertinggi sepanjang sejarah Bulog menurut Bulog dan juga CNBC Indonesia. Mungkin sekian dari saya, Tiara Zara Sasabila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.